Oke ya, kita teruskan materinya sampai di pendaftaran untuk badan usaha yang berbadan hukum. Jadi kalau Anda memutuskan untuk mendirikan badan usaha yang berbadan hukum, misalnya bentuknya adalah perseroan terbatas atau PT, maka mau nggak mau harus ke notaris untuk dibuatkan akte pendirian dan ADRT, Anggaran Dasar Rumah Tangga. Maka untuk sebelum ke notaris, Anda berdua dengan partner, karena minimum disyaratkan berdirinya PT harus 2 orang atau 2 perusahaan, harus membuat perjanjian di mana isinya perjanjian sama dengan yang sudah kita pelajari di kontrak atau struktur kontrak, yaitu isinya pasal-pasal, salah satunya yang mengenai identitasnya, terus tujuannya mendirikan usaha tersebut apa, di bidang usahanya apa, kemudian yang disetor itu berapa ya di dalam ADRT-nya, anggaran dasar rumah tangganya, kemudian pembagian keuntungannya berapa, dari modal yang disetorkan sahamnya dihitung berapa persen gitu ya. Oke, kenapa dibilang saham sih? Kenapa kita ngomongin saham? Karena asal kata dari badan usaha yang berbadan hukum itu adalah perseroan. Tadi kita udah lihat sedikit jenis usaha yang berbadan hukum, ada yang namanya persero ya, tapi itu milik badan usaha berbadan yang dipunyai oleh BUMN, badan usaha milik negara. Tapi asal katanya adalah perseroan. Sero itu bahasa Belandanya adalah saham. Itu ya, asal katanya seperti itu. Oke, ke notaris dibuatkan akte pendirian dan ADRT. Dan kenapa harus ke notaris? Karena notaris itu adalah otomatis orang yang ditunjuk oleh negara sebagai pejabat pembuat akte. Apa aja, kecuali akte nikah. Ya, akte nikah udah ada aturan sendiri. Akte yang berhubungan dengan tanah, akte yang berhubungan dengan usaha, itu semuanya adalah wewenangnya notaris. Oke, jadi kita harus juga bisa buat pasal-pasal di dalam perjanjian atau kontrak ya sebelum bikin badan usaha yang kamu putuskan untuk menjadi badan usaha berbadan hukum. Kemudian setelah notaris membuat draftnya atau suratnya, itu akan disahkan melalui Menteri Kehakiman ya, diajukan oleh si notaris tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah didaftarkan untuk mendapatkan SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, tadi kan saya singgung bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum bisa didaftarkan. Namun, badan usaha yang tidak berbadan hukum itu atau CV, pendaftarannya tidak melalui ke notaris, tidak melalui pengesahan, dia langsung ke bagian pendaftaran ya, ke kanwil kanwil perdagangan masing-masing di lokasi domisili usaha tersebut mau berjalan untuk mendapatkan SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Oke, diumumkan itu untuk PT dan untuk CV juga bisa diumumkan. Cuma diumumkannya beda ya, kalau di PT itu di berita negara, kalau CV itu di lembaran negara, istilahnya gitu ya. Dan ini tujuannya adalah pengumuman untuk memberitahukan kepada khalayak ramai atau masyarakat, namun informasinya harus dicari oleh orang yang berkepentingan, tidak bisa di-share secara umum. Saya nggak tahu ya udah ada websitenya atau belum, tapi yang saya tahu saya biasanya diumumkan di media massa nasional untuk 1 hari ya. Nah, selanjutnya orang yang berkepentingan untuk mencari apakah PT atau CV yang mau bekerja sama dengan kita itu sudah didaftarkan atau tidak, benar atau tidak, itu harus dicari sendiri ya, bisa di pengumuman pengadilan negeri atau di kantor-kantor perwakilan Kanwil Perdagangan, Departemen Perdagangan. Oke, gitu ya, ini masalah pendaftaran. Dan ciri-ciri badan usaha yang berbadan hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu harus didirikan 2 orang atau lebih, jadi minimum 2 orang, nggak boleh kurang. Harus dalam bahasa Indonesia, maksudnya si ADRT-nya sama perjanjiannya, aktenya juga ya. Kemudian berdasarkan suatu perjanjian nih, tadi ya sebelum ke notaris,
masing-masing pihak yang mendirikan badan usaha itu, badan usaha yang berbadan hukum harus membuat suatu perjanjian. Setiap pendiri ambil bagian saham. Ini gini, pendirian badan usaha berbadan hukum atau PT minimum modalnya harus 50 juta. Oke, ya, terserah aja mau berapa bagian dari si kedua pihak yang akan mendirikan PT tersebut. Ya, nanti dibagi dalam persentase. Dan pembagian persentase itu mencerminkan hak dan kewajiban dari para pemegang saham tersebut. Yang diatur oleh Undang-Undang 40 tahun 2007 adalah apabila Anda memiliki saham di bawah 30%, maka Anda adalah merupakan pemegang saham yang minoritas di perusahaan tersebut, di mana tidak bisa mengambil keputusan di dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi kalau mau menjadi decision maker di dalam perusahaan tersebut, Anda harus mempunyai paling tidak saham di atas 30% atau 30%. Ya, mempunyai anggaran dasar tadi yang ngatur tentang modalnya diatur berapa, pembagiannya bagaimana, terus hal-hal yang lain yang berhubungan dengan finansial ya. Memuat identitas diri para pihak ya, yang pendirinya siapa itu udah pasti ya masuk dalam perjanjian tadi. Kan ada identitas dan segala macam tuh ya, udah kita bahas dalam pertemuan ke-8 yang lalu. Oke, ini Undang-Undang 40 tahun 2007 mengatur definisinya adalah untuk PT sebagai berikut. Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Udah jelas ya, harus ada perjanjian di antara para pihak dan di notaris dibikinkan akte. Akte itu juga seperti perjanjian karena ada pasal-pasalnya dan harus mempunyai ADRT sebagai panduan dalam mengelola keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian melakukan usaha dengan modal dasar. Tadi saya bilang untuk PT yang terkecil modal dasar minimum ditetapkan 50 juta. Nanti berkaitan dengan tadi, dengan SIUP tadi nih, dengan surat izin usaha perdagangan. Modal dasar, modal awal yang disetorkan itu akan berimplikasi terhadap jenis SIUP-nya. SIUP kecil itu nanti diatur antara 50 juta sampai 200. SIUP sedang itu antara 200 sampai 500 juta. Nah, SIUP yang kategori besar itu di atas 500 juta. Ini nanti implikasinya adalah pada saat mungkin Anda akan bekerja sama dengan perusahaan lain atau ikut tender atau mau jadi supplier di suatu perusahaan. Misalnya mau masuk sebagai supplier di perusahaan minyak. Ya. Tender-tender itu mensyaratkan bahwa perusahaan yang ikut tender di perusahaan minyak harus SIUP-nya tergolong SIUP sedang dan besar. Maka kalau Anda awalnya punya SIUP-nya yang kecil, maka harus setor lagi modal dan didaftarkan lagi ke Departemen Perdagangan atau kantor wilayahnya untuk mendapatkan SIUP yang kategorinya sedang atau besar. Itu tergantung ya, sedang atau besar itu tergantung kategori usahanya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan SIUP-nya harus yang besar itu karena ruang lingkup kerjanya mempunyai tanggung jawab risiko terhadap orang lain yang cukup besar. Itu aja ya, karena modal dasar ini nanti akan dijadikan sebagai harta kekayaan si badan usaha tersebut yang akan menjadi jaminan apabila perusahaan yang dimiliki yang ikut tender itu bermasalah atau mempunyai tindakan-tindakan yang prestasi, maka partnernya itu akan menuntut pengembalian kerugian melalui modal dasarnya tersebut. Dan ingat identitas, waktu kita bicarakan identitas di kontrak, itu ada yang meminta identitasnya pakai pembagian saham-saham. Nah itu partner tuh pingin tahu kalau saya kerjasama dengan PT tersebut, saham yang terbesar tuh PT yang mana. Nanti dia cek lagi PT yang terbesar sahamnya itu, dia cek lagi kredibilitas sama rekornya. Gitu loh, itu ciri-ciri orang common law banget, semuanya diselidiki, semua dicari informasinya sebelum benar-benar deal dengan tanda tangan di atas kontraknya. Ya, oke, seluruhnya terbagi dalam saham. Saya udah jelaskan saham itu kenapa dibilang saham, keuangan uang yang di store itu kenapa dibilang istilah dengan saham, karena ini
perseroan. Sero yaitu artinya saham. Ya. Oke, karakteristiknya. PT merupakan badan hukum, legal entity. Karena apa? Ingat, karena didaftarkan dan disahkan. Ya. Oke. Kemudian saham mudah dialihkan pemilikannya. Ini saham bisa dijual belikan. Misalnya, PT yang Anda dirikan cuma ada 2 partner. Ada 2 pemegang saham. Pingin nambah modal maka Anda mempresentasikan kepada calon-calon investor, ayo dong beli, taruh saham dong di perusahaan saya. Nah, nanti uang yang disetorkan sebagai pembagian saham dari investor baru itu merupakan modal dari atau harta kekayaan dari si perusahaan tersebut. Atau misalnya si partner salah satunya itu udah nggak mau kerja sama lagi, dia mau keluar. Ya dia jual cari pengganti investor baru sebagai pemegang saham pengganti dia. Nah itu bisa seperti itu ya, bisa dialihkan maksudnya kepemilikannya. Tanggung jawabnya terbatas atau limited liability. Maksudnya adalah berhubungan dengan tadi harta kekayaan yang terpisah. Jadi karena harta kekayaan antara perusahaan dan orang-orang yang mendirikan atau pemegang sahamnya terpisah, maka pemegang sahamnya itu mempunyai tanggung jawabnya limited liability. Hanya sebesar prosentase saham yang dia miliki. Kalau dia punya 20%, haknya dia akan dapat 20%. Kewajibannya juga kalau misalnya ada masalah di perusahaan tersebut, dia hanya mengganti kerugian sebanyak 20% sahamnya, nggak lebih. Karena tadi harta kekayaan terpisah. Kemudian personalnya sebagai spirit legal tadi terpisah, ya. Kekuasaan tertinggi di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Saya kasih contoh Adam R ya. PT Adam R itu kalau kalian pernah dengar, itu kan sekarang entah dibubarkan, entah dipilotkan, tidak ada sama sekali informasi keputusan dari pengadilan. Karena kalau suatu perusahaan dipilotkan itu harus ada keputusan dari pengadilan. Tapi kan vakum gitu aja usahanya. Sebenarnya dari segi hukum itu PT Adam R itu didirikan oleh 3 perusahaan, yaitu satu perusahaannya namanya PT Connection Adam Connection Airlines, yaitu yang didirikan oleh orangnya namanya Pak Adam itu sendiri. Yang kedua ada PT GTS, yang satu lagi BPS, saya lupa singkatan atau kepanjangannya. Intinya adalah yang saya mau ceritakan adalah itu ada 3 pemegang saham dalam bentuk perusahaan, nggak ada masalah karena bisa didirikan oleh orang atau perusahaan juga atau badan usaha. Nah karena si PT Adam R-nya tersebut atau Adam Airlines-nya itu makin lama makin mengalami musibah yang banyak mengakibatkan tanggung jawab besar kepada nyawa seseorang. Nah, 2 perusahaan ini ingin melepaskan diri, ingin mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain, dijual atau segala macam gitu ya, atau ya dijual kepada Pak Adamnya itu atau PT Adam Connection Airlines suruh beli karena dia nggak mau lagi menjadi pemegang saham Adam Air. Karena ada masalah juga di pembagian sahamnya, ini yang jelek. Jadi pembagian sahamnya si PT Adam Connection Airlines yaitu Pak Adam 50%, mereka sisanya 25, kurang dari 30 kan. Akhirnya di RUPS 2 perusahaan ini tidak punya suara yang kuat untuk misalnya ngebalance keputusan-keputusan Pak Adam yang mempunyai saham yang terbesar. Ya akibatnya kalau perusahaan seperti itu manajemennya jadi tidak sehat. Ya dia hanya memutuskan sendiri, tidak ada counter, tidak ada kritik, tidak ada pembantahan ya. Jadi kayak punya milik sendiri perusahaannya, sedangkan ini perusahaan membawa resiko yang begitu besar untuk nyawa seseorang gitu ya. Jadi mereka keluar. Nah, mereka keluar tinggal 1 dong pemegang sahamnya, padahal Undang-Undang 40 2007 nggak boleh, harus 2 orang minimum. Maka dari itu karena dia sebuah perusahaan airline, syaratnya minimum PT kayak hotel bintang 3, 4, 5 harus PT, nggak boleh CV karena membawa beban tanggung jawab pada nyawa orang. Nggak bisa dia diturunkan menjadi badan usaha tidak berbadan hukum, maka ditutuplah si PT Adam Connection Airlines atau Adam Airlines tersebut. Itu sebenarnya yang membuat kenapa mereka tidak beroperasi lagi penerbangannya, karena status hukumnya dan mencari gantinya tidak ketemu.
Oke, kita lanjutkan ya. Di